Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video part pertama yang berjudul Manajemen dan Visualisasi Data di R. Kemudian dilanjutkan dengan tipe data. Nah, selain modus data, data atau objek di dalam R mempunyai tipe data. Di antaranya yang pertama adalah vektor, yang merupakan array satu dimensi dengan semua elemen hanya terdiri dari satu modus. Kemudian yang kedua adalah matriks, yang merupakan array dua dimensi dengan elemen hanya terdiri dari satu modus. Kemudian yang ketiga adalah data frame, yang merupakan array dua dimensi dengan elemen bisa berbeda modus. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah data list, yang merupakan multidimensi dengan data yang paling umum. Untuk elemennya sendiri bisa berbeda modus dan bisa menggabungkan semua tipe data ke dalam satu list. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu vektor. Nah, seperti sudah dijelaskan, tipe data dalam R yang paling sederhana adalah tipe data vektor. Nah, tipe data vektor terbentuk dari array satu dimensi. Nah, sebelumnya kita telah memiliki data.1 seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian kita akan mengecek apakah data.1 di sini merupakan tipe data vektor. Nah, digunakan sintak berikut. Data is.vector vektor dari data titik satu getaran yang ternyata menghasilkan true, yang berarti bahwa objek data titik satu di atas merupakan tipe data vektor karena berupa array satu dimensi. Adapun beberapa sintak yang dapat digunakan untuk membuat sebuah vektor, kita dapat menggunakan sintak berikut. Misalnya kita buat vektor dari 1, 2, 3 getaran. Kemudian untuk cara yang kedua kita cukup mengetikkan titik sampai titik 2 seperti berikut. Getaran, hasilnya akan muncul. Kemudian untuk cara yang ketiga kita menggunakan sintak seperti ini. 7 sampai 9 getaran. Nah, berikut merupakan beberapa cara untuk membuat vektor. Nah, jika kita ingin mengambil elemen dari sebuah objek tersebut, kita dapat mengambil elemen dari objek. Nah, di sini kita dapat, misalnya kita kan punya data titik 1. Nah, kita ingin mengambil elemen ketiga dari data titik 1. Nah, kita ketik 3 seperti ini dengan menggunakan kurung siku getaran. Nah, hasilnya outputnya yaitu 9. Nah, jika kita lihat sebelumnya bahwa untuk data titik 1 untuk elemen ketiganya juga 9. Nah, di sini berarti benar ya. Kemudian jika kita ingin mengambil elemen selain ketiga, nah, kita cukup mengetikkan data titik 1 kita dengan menambah min 3 seperti ini. Nah, outputnya seperti berikut. Nah, selain kita dapat mengambil satu elemen saja, kita juga bisa mengambil lebih dari satu elemen. Misalnya kita ingin mengambil elemen ketiga dan ketujuh. Nah, outputnya sebagai berikut. Nah, pada tipe data vektor sendiri, komponen-komponen penyusunnya harus mempunyai modus yang sama. Jika komponen berbeda modus, komponen-komponen tersebut akan diubah menjadi modus yang paling umum yang akan diinput. Nah, contohnya di sini akan dicontohkan, kita punya vektornya seperti ini. True dari 1,2. Getaran hasilnya seperti gimana? Hasilnya adalah 112. Nah, di sini berarti semua data diubah menjadi mode numerik. Nah, kita punya untuk contoh yang kedua, kita misalnya punya S dan false getaran. Nah, di sini R akan mengubah semua data menjadi mode karakter. Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah kita punya S, kemudian ada numeriknya 2. Nah, di sini R akan mengubah data menjadi mode karakter. Nah, berikut merupakan beberapa penjelasannya dari vektor. Kita lanjut akan membahas
tentang matriks. Nah, adapun dalam sintak membuat matriks ada beberapa cara. Saya akan memberikan misalnya matriks 1. Kita menggunakan sintak matriks pakai X kurung buka, kemudian misalnya kita akan membuat matriks dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian untuk jumlah baris ini adalah 3, kemudian untuk jumlah kolomnya adalah 4. Kita run, nah kita panggil untuk matriks nih seperti ini ya. Kemudian untuk kita akan menggunakan sintak yang kedua, kita menamakan matriks 2. Menggunakan sintak matriks. Kita tulis 1 sampai 12 seperti ini. Kemudian sama untuk end row-nya yaitu 3, kemudian end call-nya adalah 4. Kita run, terus kita panggil matriks 2. Nah, hasilnya sama kan? Kemudian untuk matriks 3 kita menggunakan sintak yang ketiga yaitu matriks 1 sampai 12, kemudian end row sama dengan 3. Nah, kita nggak usah pakai end column karena secara default kan end row 93, berarti end column-nya adalah 4. Kemudian kita panggil untuk matriks 3. Nah, hasilnya sama. Kemudian kita menggunakan cara yang keempat. Nah, hasilnya sama ya. Nah, cara dari keempat perintah tersebut akan menghasilkan matriks yang sama. Secara default, data tuh diisikan kolom per kolom. Jika kita ingin melakukan pengisian menurut baris per baris, dapat digunakan optional argument berupa by row sama dengan true. Nah, misalnya kita kan punya data 1 sampai 6 ya, misalnya. Nah, kita akan membuat matriks yang pertama itu dari matriks. Nah, di sini kan pengisiannya kolom per kolom ya masihan. Terus kita ingin jika pengisiannya baris per baris, kita menggunakan sintak seperti ini. Matriks dari data, kemudian sama end row sama dengan 3, kemudian end call sama dengan 2. Jangan lupa untuk optional argumennya yaitu by row true. Kita run. Kemudian kita panggil untuk mat 2. Nah, di sini udah pengisiannya baris per baris. Nah, seperti halnya pada tipe data vektor, semua elemen dari matriks harus memiliki modus yang sama. Jika tidak, akan diubah menjadi modus yang paling umum. Nah, di sini kita akan selanjutnya masuk ke beberapa operasi matriks. Nah, kita masuk ke contoh dalam operasi matriks. Jika kita punya X1 itu 1 sampai 4, kita run. Kemudian kita punya X2 itu berupa matriks dari 1 sampai 4 dengan end row-nya 2. Kita panggil. Terus kita punya X3 berupa matriks juga dengan elemennya berupa 2, 3, 2, 3 dengan end row-nya 2. Nah, di sini kita panggil satu persatu ya. Untuk X1-nya kita panggil berupa vektor, kemudian X2-nya berupa matriks, sama halnya untuk X3 juga X3 berupa matriks. Nah, di sini juga matriks. Nah, kita yang pertama akan bahas adalah perkalian elemen demi elemen matriks. Nah, kita menggunakan sintaks seperti bintang seperti ini. Misalnya kita akan mengambil perkalian elemen demi elemen dari X1 dan X1. Nah, hasilnya seperti berikut. Kan X1 kan 1 dikali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. Sama halnya kita misalnya untuk X2. Nah, di sini kan elemen demi elemennya. Untuk di sini untuk baris 1 kolom 1 kan 1 kali 1 1,
Nah, di sini untuk baris 1 kolom 2 itu 3, 3 ke 3, 9, begitupun seterusnya. Kemudian untuk perkalian matriks dapat digunakan sintaks seperti berikut. Nah, misalnya kita akan mengkalikan matriks 2 dan matriks 3. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Kemudian untuk outer menggunakan sintaks berikut, dihasilkan output seperti ini. Kemudian untuk transpose, kita cukup menggunakan sintaks T saja. Misalnya kita ingin mentranspose dari X2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk inverse matrix, kita menggunakan sintaks solve, didapatkan hasil berikut. Kemudian untuk cross product sama, kita menggunakan sintaks cross product nya 30. Kemudian untuk mencari eigen value, eigen vector menggunakan sintaks eigen saja. Nah, di sini memudahkan kita dalam perhitungan matriks ya. Kita dapat menghitung matriks secara manual. Namun perlu misalnya matriksnya dengan ordo banyak, kita kan juga kesusahan. Nah, di sini kita dapat memudahkannya dengan menggunakan R. Di sini langsung ketemu hasilnya. Jika tipe data matriks hanya bisa menampung data dengan satu modus data saja, maka di sini tipe data frame dapat menampung data yang terdiri dari berbagai modus data. Nah, satu kolom satu modus, tapi antar kolom dapat berlainan modus. Nah, misalnya kita ingin membuat data frame dari frame 1, kita menggunakan sintaks data dot frame. Nah, kita panggil untuk kita lihatnya, untuk kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Tiap kolom dan baris pada data frame masing-masing bisa diberi nama. Nah, perintah-perintah yang bisa digunakan yaitu names frame 1, kemudian C, kita dapat ranking, kemudian untuk yang kedua itu huruf, kemudian yang ketiga adalah nilai. Nah, kita sudah menamakan masing-masing tiap kolom dan baris pada frame. Nah, untuk mengakses elemen-elemen dalam data frame dapat digunakan perintah seperti berikut. Nah, misalnya kita ingin mengakses elemen pada baris ke-1, kolom kedua. Kita dapat mengetikkan. Nah, dapat baris ke-1 kan tadi kita A. Kemudian untuk kolomnya kita kedua yaitu didapatkan levels yaitu A, B, C, D, E, F, G. Kemudian jika kita ingin menampilkan frame kolom huruf saja, nah kita menggunakan sintaks frame 1. Nah, di sini langsung kita dapat elemen menampilkan frame kolom huruf. Kemudian jika kita ingin melihat output untuk output dari vektor, nah vektor di sini kan dari X1 ya, dari kolom kedua. Nah, di sini kita ketik frame 1 kemudian koma 2. Nah, di sini output sama tetapi berupa vektor. Nah, di sini kan tadi kita cari yang huruf, frame huruf. Nah, huruf di sini kan merupakan elemen kedua ya, tapi berbentuknya frame kolom. Nah, untuk jika kita ingin melihat berupa vektor, nah kita menggunakan sintaks berikut. Nah, itu kan outputnya sama tapi berupa vektor. Nah, di sini outputnya sama tapi di sini berupanya vektor. Jika kita ingin menyimpan baris 1 sampai 4 dan kolom 2 sampai 3 dari data frame dari frame 1 di situ ke objek AX. Nah, gimana sih sintaksnya? Nah, kita dapat menggunakan sintaks AX untuk huruf dari baris 1 sampai 4 yaitu A, B, C, D dengan nilainya 2 sampai 3. Hasilnya seperti berikut. Kemudian jika kita ingin menampilkan elemen baris
1, 3, 5, dan kolom 1 dan 3 dari frame 1. Kita menggunakan sintak nah, hasilnya seperti berikut ya. Kemudian jika kita ingin menampilkan selain kolom ketiga dari frame 1, nah seperti pada vektor, kita juga dapat mengetikkan dengan menambah tanda negatif. Nah, hasilnya seperti berikut. Nah, berikut beberapa penjelasan mengenai data frame, terus selanjutnya kita akan masuk ke dalam list atau data list. Nah, list sendiri itu merupakan tipe data yang menggabungkan tipe-tipe data di atas. Secara sederhana, dalam satu list dapat berisi vektor, matriks, dan data frame sekaligus. Nah, tipe data ini sangat berguna dalam pembuatan program, terutama di bagian output programnya. Nah, cara di sini untuk cara membuat listnya, kita misalnya akan membuat list 1, kita cukup menggunakan sintak list seperti ini. Misalnya kita buat list nomornya dari C 1, 2, 3, 4. Nah, listnya terdiri dari nomor, yaitu 1, 2, 3, 4, untuk statusnya itu true, false, true, true. Untuk nilainya, nilai sendiri berupa data frame dari nilai dan nama. Untuk mengakses elemen ke-1, kita tulis list 1 untuk elemen pertama. 1, seperti ini. Nah, elemen pertama kan kita nomor ya, berarti nomornya tuh 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk mengakses elemen ke-1 berdasarkan namanya. Kita selain menggunakan 1 di sini kan, kita bisa mengakses elemen ke-1 berdasarkan namanya. Nah, nama elemen 1 kan no ya, atau kita tulis di sini list 1 tanda $, no. Kita tulis, nah hasilnya adalah sama. Nah, sebagian besar fungsi DDR diperoleh dari tambahan paket atau pustaka. Nah, pustaka atau library merupakan kumpulan perintah atau fungsi yang dapat digunakan untuk melakukan analisis tertentu. Selain pustaka bawaan tersebut, masih banyak pustaka lain yang dapat diinstal di www.cranrproject.org. Selanjutnya, kita masuk ke operator aritmatika. Nah, beberapa operator aritmatika yang dapat digunakan dalam R, diantaranya itu ada penjumlahan, perkalian, pemangkatan, pembagian, pengurangan, dapat juga membangkitkan barisan integer, terus operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ada AND, ada OR, ada NOT, dan operator assessment. Nah, kita ingin misalnya operator penambahan, misalnya kita ingin menambahkan 2 sama 3, kitaran hasilnya 5. Kemudian untuk operator perkalian, kita menggunakan tanda bintang, seperti ini. Kitaran 2 kali 3 adalah 6. Kemudian jika ingin kita memangkatkan suatu nilai, kita menggunakan tanda seperti berikut, atau kita menggunakan sintaks seperti ini. Kitaran 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian untuk pembagian sendiri, kita cukup mengetikkan seperti ini. Sama halnya untuk pengurangan, misalnya kita ingin mengurangkan suatu nilai, kita tinggal mengetikkan minus seperti ini. Kitaran hasilnya seperti berikut. Kemudian untuk membangkitkan barisan integer, kita menggunakan titik 2. Nah, kita ambil contoh 1 sampai 5, yang berarti kita ingin membangkitkan angka 1 sampai 5. Nah, outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk operator sama dengan, misalnya kita ingin melihat hasil 2 apakah sama dengan 3, kitaran hasilnya adalah false, yang berarti 2 itu tidak sama dengan 3. Kemudian untuk operator tidak sama dengan, misalnya kita ambil contoh 2 apakah tidak sama dengan 3, kitaran hasilnya true. Nah, berarti kan benar ya. Kemudian untuk operator lebih dari sama dengan, misalnya kita ambil contoh 2 lebih dari sama dengan 3, hasilnya true atau false? Ya, ternyata hasilnya false. Kemudian untuk operator kurang dari sama dengan, kita menggunakan sintak 2 apakah kurang dari sama dengan 3, itu true atau false? Kitaran, nah ternyata true, berarti benar ya. Kemudian untuk
operator AND, kita bisa ambil contoh misalnya 1 kurang dari 2 dan 2 kurang dari sama dengan 3. Kita run, hasilnya true atau false. Nah, hasilnya true. Kemudian untuk operator OR, kita menggunakan sintaks seperti ini. Kita ambil contoh yang sama. Kita run, ternyata hasilnya adalah true. Kemudian untuk operator NOT, kita mengetikkan tanda seru. Kemudian contohnya misal 1 sama dengan 2. Berarti NOT ya, berarti true ya. Berarti 1 tidak sama dengan 2. Seperti berikut. Kemudian untuk operator assessment, misalnya kita ambil X sama dengan 1 sama dengan 2. Kita run, berarti kita panggil X-nya false. Nah, di sini objek X bernilai false. Selain dapat digunakan untuk analisis data, R juga dapat digunakan sebagai software yang kompeten dalam hal visualisasi data. R dapat membuat grafis yang menarik dan mudah dipahami. Nah, misalnya di sini kita langsung saja ke studi kasus ya. Nah, di sini kita digunakan data polusi udara di Amerika Serikat. Nah, di sini karena data sebagai studi kasus tersebut berupa CSV, nah kita membaca datanya berupa read.csv. Menggunakan sintaks berikut, di sini merupakan direktori penyimpanan data Anda. Kita run. Nah, di sini warning tidak masalah ya, karena yang jadi masalah itu jika error. Nah, untuk warning masih tetap bisa kita gunakan. Kita panggil untuk datanya. Untuk strukturnya kita melihat str dari pollution. Nah, ini merupakan struktur data pollution-nya. Berupa data frame dari 576 objek dari 5 variabel. Dengan variabelnya adalah PM25, FIPS, region, longitude, dan latitude. Kemudian jika kita ingin melihat dari data FIPS, itu kita mengetikkan pollution. Nah, sama ya. Di sini kita kalau menggunakan sintaks hit hanya menampilkan beberapa data teratas dari suatu dataset tersebut. Nah, setiap baris terdiri dari county, FIPS dengan 5 digit kode. Kemudian untuk region suatu negara. Kemudian ada garis bujur, garis lintang, serta rata-rata tingkat PM25. Nah, jika kita ingin melihat ringkasan 5 data, yaitu berupa ekstrim bawah, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan ekstrim atas, kita bisa menggunakan sintaks 5num. Nah, di sini kita lihat untuk ringkasan 5 angkanya, yaitu ekstrim bawah, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan ekstrim atas. Urutannya seperti ini. Kemudian kita juga dapat menggunakan sintaks summary. Nah, di sini. Nah, di 5num ini kan kita nggak tahu nih, misalnya kita lupa urutannya itu apa. Nah, di sini kita bisa menggunakan summary. Nah, di urutannya diterangkan. Di sini ada minimumnya, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Masuk ke visualisasinya, misalnya kita ingin membuat sebuah box plot ya. Box plot. Kenapa sih box plot sendiri? Nah, box plot itu merupakan suatu box atau kotak yang berbentuk bujur sangkar. Nah, merupakan salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numerik melalui 5 ukuran, yaitu nilai observasi terkecil, Q1, Q2, Q3, dan nilai observasi terbesar. Nah, misalnya kita untuk membuat box plot digunakan sintaks berikut. Nah, kita ingin mewarnai, itu kita beri warna coral sama dengan light coral. Misalnya di sini warnanya terserah kalian ya mau warna apa. Nah, di sini ya keluar kan. Nah, di box plot sendiri kan tadi dijelaskan ada 5 ukuran, yaitu ada nilai observasi
terbawah, pusat garis besar, ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, ternyata di box plotnya di sini ada data outlier ya. Nah, data outlier di sini ada di atas juga ada di bawah. Jika kita ingin membuat garis yang dapat digunakan untuk menambah garis pada plot, misalnya kita ingin membuat garis di sini berdasarkan dari min dari data pollution dengan variabel PM2. Gimana sih? Sintaknya kita sama, itu menggunakan box plot. Kemudian kita menambah sintak di sini, upline, jangan lupa. Di sini kita run dulu ya. Kita run, upline, kemudian dari min-nya, min, kita run. Nah, di sini terdapat garis. Nah, di sini garisnya berdasarkan min dari pollution untuk variabel PM2. Ternyata min-nya di sini kan pas di summary itu kan dinilai 9,836. Jadi garisnya di bawah nilai 10 ini. Berarti benar ya. Seperti itu. Kemudian jika kita ingin melihat untuk box plot pollution dari variabel PM dan pollution dari variabel region. Nah, kita bisa menggunakan sintak box plot, kemudian pollution dari variabel PM25, cacing, pollution dari variabel region. Nah, hasilnya seperti berikut. Bagi menjadi dua ya. Nah, di sini kan untuk regionnya, untuk berdasarkan data pollution itu kan regionnya dua, yaitu east dan west. Nah, di sini masing-masing dibuat box plotnya. Selanjutnya, jika kita ingin visualisasi data berupa scatter plot itu gimana? Nah, penjelasannya sebelumnya, scatter plot di sini merupakan sebuah tipe grafik untuk menggambarkan suatu data dengan menggunakan koordinat kartesius. Nah, scatter plot di sini baik digunakan untuk melihat relasi atau hubungan dua variabel. Nah, misalnya di sini untuk membuat scatter plot kita menggunakan sintak plot dari pollution. Misalnya kita lihat untuk variabel PM25 dengan Y-lab-nya adalah PM25. Kemudian untuk H atau ukuran titiknya itu 20. Untuk warnanya itu orange. Kita run. Nah, hasilnya seperti berikut ya. Nah, di sini kan tadi scatter plot itu melihat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini dapat dilihat bahwa variabel X-nya berupa indeks, Y-nya yaitu PM25. Nah, dalam scatter plot sendiri itu kan terdapat 3 pola dalam scatter diagram, yaitu pola positif, pola negatif, dan pola tidak memiliki hubungan. Nah, untuk pola positif sendiri yaitu pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi positif di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar dari variabel X berhubungan dengan nilai-nilai besar dari variabel Y. Begitupun sebaliknya. Adapun untuk pola negatif, yaitu pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi negatif di antara variabel X dan variabel Y, di mana untuk nilai-nilai besar variabel X berhubungan dengan nilai-nilai kecil variabel Y, sedangkan nilai kecil variabel X berhubungan dengan nilai besar variabel X atau variabel Y. Kemudian untuk pola tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi, yaitu pola yang berkemungkinan tidak memiliki hubungan karena tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada variabel X terhadap nilai-nilai tertentu pada variabel Y. Nah, di sini kan kita lihat bahwa untuk variabel X-nya 500 juga nggak berhubungan ke PM yang lebih tinggi ya nilainya di sini. Nah, seperti berikut.
Nah, kalau kita ingin membuat garis atau up, kita menggunakan sintak upline seperti yang pada box plot tadi. Nah, kita menggunakan sintak plot, di sini plot, kemudian dari pollution, kemudian untuk PCH atau ukuran titik-titiknya yaitu 20, kemudian call-nya misalnya kita buat red, kita run dulu. Nah, seperti ini. Kemudian sama, kita menggunakan sintak upline dari, misalnya kita buat juga dari min-nya ya, min dari PM25. Nah, seperti berikut. Nah, sebenarnya histogram itu apa sih? Nah, histogram sendiri merupakan grafik batang yang menampilkan frekuensi dari data. Nah, untuk membuat histogram sendiri, kita menggunakan perintah his pollution histogramnya seperti berikut. Dapat dilihat ya untuk data-datanya. Kemudian sama, jika kita ingin membuat garis di histogramnya, misalnya kita buat histogram dengan warnanya sama marun, kita ketik upline. Kita ketik upline, kita buat garisnya untuk median. Nah, tadi kan dari min terus ya, kita coba untuk mediannya yaitu pollution PM25, kemudian call-nya yaitu blue, LED sama dengan itu. Nah, di sini untuk garisnya berdasarkan median dari pollution dengan variabel PM25. Digunakan sintak par mfrow untuk baris 1 dan kolom 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat histogram dari subset pollution, kemudian region is, kemudian untuk PM25 xlab PM25, kemudian untuk min-nya yaitu histogram of PM25 at is, dengan call-nya warnanya misalnya kita buat gray. Terus kita buat untuk histogram yang kedua itu sama, kita sini aja ya, kita copy histogram pollution region, untuknya di sini west PM25 xlab PM25 histogram of warnanya kita buat misalnya apa ya, lavender. Nah, kita run. Di sini kita run. Nah, di sini kan jadi 2 ya. Nah, untuk grafiknya atau jendela di R-nya grafiknya memiliki 1 baris dan 2 kolom. Hasilnya seperti berikut. Kemudian jika kita ingin visualisasi yang selanjutnya menggunakan bar plot. Nah, bar plot sendiri merupakan diagram yang berguna untuk menyajikan perbandingan data pada satu atau beberapa variabel data. Nah, untuk membuat bar plot sendiri digunakan sintak table dari pollution, dari misalnya kita ambil variabel region, kemudian bar plot, untuk visualisasi selanjutnya itu bar plot, kita misalnya dari variabel region kita run,
Kemudian kita ambil barplot dengan menggunakan sintak berikut. Nah, hasilnya seperti berikutnya. Barplot di sini beda dengan histogram karena barplot merupakan diagram batang. Nah, di sini jadi berdiri sendiri, tidak berhimpit seperti pada histogram. Kemudian jika kita ingin membuat barplot dengan posisi seperti tertidur, nah ini kan posisinya berdiri ya. Nah, misalnya kita ingin buat versi yang lain, kita sama, yaitu menggunakan sintak tabel. Nah, untuk barplot yang seperti ini kan bentuknya vertikal. Nah, kita jika ingin membuat yang horizontal, maka gunakan tambahan sintak horis sama dengan true. Nah, berikut merupakan beberapa cara untuk visualisasinya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.